Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, pertama dari yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat malam hari ini kita bisa menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah salat Isya berjamaah. Semoga sholat kita tadi bisa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita tinggal menghitung hari. Ramadan akan segera meninggalkan kita. Sekarang Selasa malam, tinggal Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tinggal 4 atau 5 hari. Jadi Senin kita sudah Syawal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita memaksimalkan di akhir Ramadan ini. Karena apa? Amalan itu nanti tergantung di akhirnya. Barangkali ada yang di awal itu statnya kurang siap, kita kurang pemanasan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Maka insya Allah akhir Ramadan ini kita maksimalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa harus kita maksimalkan? Ya, karena Allah memberikan kesempatan kita di waktu yang baik ini, di bulan yang baik ini. Salah satu doa yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita disampaikan di bulan Ramadan. Maka benar Bapak Ibu semuanya, doa ini adalah senjata orang mukmin. Doa ini juga bisa merupakan inti ibadah. Ada banyak cerita Bapak Ibu semuanya ketika berbicara tentang doa ini. Ada sahabat Nabi itu yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini Bapak Ibu semuanya ketika berdoa, dia mengangkat tangan seperti ini, tangannya belum turun, doa sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedekatannya. Berbicara tentang siapa lagi? Ada sahabat lagi yang bernama Uwais Al-Qarni. Doanya dikabulkan gara-gara apa? Dia berbakti kepada ibunya. Bahkan konon kabarnya Bapak Ibu semuanya, sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni ini, dia ini hanya seorang yang sangat miskin. Ibunya tidak bisa apa-apa beraktivitas. Semua harus dilayani, semua harus diladeni. Tetapi apa Bapak Ibu semuanya, Uwais Al-Qarni ini dicintai penduduk langit. Dan ketika Uwais Al-Qarni ini, Masya Allah, ketika beliau meninggal dunia, yang bertakziah itu bahkan para malaikat dan melebihi jumlah penduduk Yaman. Nah, ini salah satu beberapa contoh orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu semuanya, saya ingin malam hari ini menyampaikan begitu pentingnya doa. Ketika Nabi ditanya oleh Arab Badui, apakah Tuhan itu dekat? Ini pertanyaan orang Arab Badui kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kami dapat bermunajat memohon kepadanya, atau jauh sehingga kami harus menyerunya. Maksudnya menyeru itu harus dengan suara yang keras. Kemudian Nabi Muhammad SAW terdiam. Karena Bapak Ibu semuanya, Nabi itu ketika berbicara itu menunggu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian turun surah Al-Baqarah ayat yang 186, dan ini nyambung dengan ayat perintah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku di sini maksudnya Allah. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi ayat surah Al-Baqarah yang ke-186 ini Bapak Ibu semuanya ada beberapa kata kunci. Salah satu syarat agar doa kita bisa dikabulkan, kita harus memiliki iman yang kuat, percaya bahwa doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kecil hati Bapak Ibu semuanya, ketika selama ini kita pernah memohon doa kepada Allah kok belum dikabulkan, maka jawabannya adalah nanti akan dikasih dalam waktu yang tepat, atau Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kemudian pertanyaan hari ini adalah, kira-kira Bapak Ibu semuanya, doa kita selama ini lebih besar ke arah duniawi atau arah ukhrawi? Ini yang tahu kita semuanya. Maka banyak manfaat, banyak keutamaan tentang doa ini Bapak Ibu semuanya. Ada sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga gara-gara juga doa. Apa amalannya? Dia sering mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Nah, ini perlu kita amalkan Bapak Ibu semuanya. Dan tidak perlu kemudian kita harus mendoakan saudara kita mungkin keesokan harinya kemudian kita sampaikan, mungkin tak dongake misalkan seperti itu. Bukan seperti itu. Saya beberapa hari ini Bapak Ibu semuanya kita teskan di sekolah-sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita itu sering terlupa. Dan ini terjadi hampir di semua sekolah. Ketika kami tanya, hari ini yang sudah mendoakan orang tuanya angkat tangan. Dari anak TK hingga SMA Bapak Ibu semuanya, kalau ditanya mendoakan orang tua, alhamdulillah banyak. Tetapi yang kedua, ketika saya tanya, hari ini yang sudah mendoakan guru-gurunya angkat tangan. Hampir semua terdiam Bapak Ibu semuanya. Nah, ini begitu penting. Ketika seorang guru itu paling tidak doanya seperti ini. Ya Allah, terima kasih anak-anak kami bertemu dengan guru-guru yang baik, guru-guru yang sabar. Orang tua paling tidak ketika malam hari bisa berdoa juga, ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya Allah, anak-anak kami bertemu guru-guru yang baik, guru yang sabar. Gurunya juga berdoa, ya Allah, semoga anak-anak kami, siswa-siswa kami mudah belajar. Akhirnya ketemu, dan ini tanpa sepengetahuan mereka. Dan ini salah satu amalan yang menjadi salah satu sahabat Nabi menjadi penghuni surga, gara-gara setiap malam dia mendoakan saudaranya dan memaafkan semua kesalahan orang-orang yang pernah dia kenal, bahkan orang yang tidak kenal dan pernah dia jumpai. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang lain, surah Qaf ayat 16. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Dalam ayat lain, ud'u tadarru'an wa khufyah, berdoalah kepadaku dengan segala kerendahan hati. Jadi berdoa itu, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, tidak harus kita berteriak-teriak, tidak harus bersuara keras. Maka kita dengan suara yang penuh kerendahan hati, insya Allah Allah sudah mendengarkan pengharapan kita. Lalu bagaimana kemudian tahapan-tahapan kita ketika mau berdoa? Boleh Bapak Ibu semuanya, ketika sebelum kita meminta, kita mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh istighfar, astagfirullahaladzim. Boleh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini salah satu doa Nabi Yunus. Atau doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi sebelum kita meminta, kita mohon ampun, mohon maaf kepada Allah bahwa kita ini banyak salah. Kemudian boleh dengan Asmaul Husna, dan ini Allah juga cantumkan di dalam Al-Quran.
Ya, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah yang memiliki asmaul husna yang 99 itu, maka berdoalah dengan menyebut namanya. Jadi boleh, ya Allah, misalkan kita pengen anak kita pinter, Bapak Ibu semuanya, Allah itu punya nama Al-Alim yang maha mengetahui. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui, maka berikanlah sedikit ilmu-Mu ya Allah, agar anak-anak kami bisa memahami ya Allah. Boleh seperti itu. Ketika kita bekerja, Bapak Ibu semuanya, boleh, ya Allah, Engkau yang maha kuat ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami bisa bekerja, agar kami bisa menafkahi anak istri kami. Boleh Bapak Ibu semuanya. Dan mari Bapak Ibu semuanya, doa-doa salah satu ya kesempatan di akhir Ramadan ini, salah satunya adalah memperbanyak doa. Nah, amalan utama di akhir Ramadan ini adalah salah satunya adalah iktikaf. Maka ketika iktikaf itu apa yang bisa kita lakukan? Bisa mulai dari sholat tahiyatul masjid, boleh membaca Quran, boleh bermuhasabah, boleh membaca buku-buku Islam, boleh Bapak Ibu semuanya. Dan doa yang sangat utama, mari Bapak Ibu semuanya sudah hafal. Kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fani. Pun monggo sebanyak-banyaknya, karena Allah sendiri yang bilang, udzukurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepadaku sebanyak-banyaknya, tanpa batas. Jadi ketika mau bersolat, sholawat, mau 100 kali, mau 1000 kali, monggo. Ya, karena Allah sendiri yang bilang kepada kita, perbanyaklah. Semakin kita banyak mengingat Allah, maka kita akan semakin dekat kepadanya. Kalau Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maksudnya apa? Siapa yang menciptakan manusia, menciptakan dirinya, kemudian mau kemana nantinya, tujuannya mau apa, maka dia akan kenal dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu semuanya, terakhir Rasulullah bersabda, akan diterima doa siapapun yang tidak tergesa-gesa. Ya, ini kelihatan sederhana Bapak Ibu semuanya. Maksudnya apa? Ya, jadi ketika kita berdoa itu ya tidak tergesa-gesa, pelan-pelan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ketika sepertiga malam kita kadang mau merangkai doa itu bingung. Boleh kita memakai catatan, kita mau berdoa apa. Seperti ketika orang naik haji itu kan biasa dititipin oleh saudaranya untuk mendoakan dengan titipan kertas gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu semuanya, kita mencoba merangkai doa-doa kita agar kita ketika bermunajat kepada Allah lebih terarah dan tidak bingung. Ketika bingung biasanya anak-anak itu cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Maka bismillah, sebut asmaul husna yang 99 itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada doa, mari kita hafalkan bersama. Ini doa agar kita sesulit apapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza sita sahla. Nah, ini salah satu doa yang Bapak semuanya, ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai kesulitan seberat apapun, insya Allah Allah akan mudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan jalan keluar, akan diberikan jalan keluar. Syaratnya apa? Kita bertakwa kepada Allah. Salah satu ciri orang yang bertakwa, salah satunya adalah insya Allah kita sudah melaksanakan, menegakkan sholat, menjalankan puasa dan lain-lain. Ini bagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan semoga kita semua insya Allah bisa mendapatkan predikat la'alakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa pasca Ramadan. Oke, saya kira itu Bapak semuanya. Mari perbanyak doa di akhir Ramadan ini. Saling mendoakan, saling menguatkan. Kemudian kami sambung dengan informasi Bapak Ibu semuanya. Oke, alhamdulillah, beberapa kegiatan sudah kita laksanakan.
Kemudian barusan tadi di WA Pak Mariono, alhamdulillah. Jadi di masjid ini yang tahu keuangan hanya Pak Mariono, Bapak Ibu semuanya. Kami semua pengurus takmir tidak bawa uang. Ya, ini kita ada sampai bulan ini saldo kita sekitar kurang lebih 2 juta. Maka Bapak Ibu semuanya, tadi kami lihat itu ternyata Ahad besok itu belum ada jadwal penakjil. Ngerti nih Mas ya? Ya, besok Ahad itu belum ada jadwal penakjil. Dan kita Ahad besok itu luar biasa takbiran ya. Jadi tetap ada takjilan kemudian dilanjutkan dengan takbiran. Maka sebenarnya Bapak Ibu semuanya jadi ketika malam takbiran itu hampir kita porsi itu bisa 200 sampai 300. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Insya Allah saldo kita bisa 0 bulan ini. Insya Allah. Dan doa kita semoga sebelum sampai 0 ada yang bersedekah. Allahumma amin. Jadi infak panjenengan ini sudah kita gunakan semuanya. Jadi tidak ada kemudian tidak untuk berkegiatan. Semua insya Allah biar jamaah yang berinfak di masjid ini segera mendapatkan kebermanfaatnya. Yang jelas sedekah bisa menutup 70 pintu keburukan dan sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Jadi Bapak Ibu semuanya silahkan monggo kita buka seluas-luasnya untuk Ahad besok itu. Siapapun yang akan bersedekah kami persilahkan bisa menghubungi siapapun yang ada di sini, panitia yang ada di sini. Insya Allah ya, karena memang tadi kita lihat ternyata Ahad besok itu belum ada jadwal penakjil. Pun alhamdulillah nek rombongan itu enteng, alhamdulillah. Pun mau 10 orang 20 orang monggo Bapak Ibu semuanya. Artinya apa? 2 juta itu ketika digunakan, jadi di kegiatan TPA itu sebulannya kita minim 1,5 juta Bapak Ibu semuanya untuk fasilitas anak-anak, untuk beli buku dan lain sebagainya. Untuk ya siapapun di masjid ini adalah konsepnya berjuang Bapak Ibu semuanya. Siapapun yang berjuang di masjid pun harus kita perhatikan. Insya Allah siapapun yang berjuang di sini minimal kita doakan. Karena apa? Doa-doa lewat anak-anak yang membaca Quran, ada anak yang menghafal Quran, insya Allah akan sampai. Dan anak yang hafal Quran nanti insya Allah dia akan memberikan syafaat beberapa saudaranya. Dan alhamdulillah sore ini tadi Bapak Ibu semuanya kita mendapatkan wakaf Quran kembali. Kalau nggak 10 berapa saya belum buka. Ini tadi ada saudara yang dari Jakarta itu, karena apapun yang baik kita share. Ya, sekarang kan gampang lewat WA, Instagram maupun Facebook nanti. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya masih banyak orang-orang yang mencintai kita. Jadi prinsipnya adalah tidak semua orang itu cinta dengan kita, tidak semua orang itu juga benci dengan kita. Prinsipnya apa Bapak Ibu semuanya? Ketika kita sudah membuka hati siapapun yang dengan kita terima, insya Allah hati kita semakin terbuka, hati kita semakin lembut seperti itu. Jadi mari siapapun yang memakmurkan masjid ini semuanya adalah takmir, bukan hanya pengurus saja. Siapapun yang memakmurkan masjid adalah takmir. Dan ayatnya bukan hanya At-Taubah 18 saja, tetapi 17 dan 18 ini nyambung. Di ayat 17 surah At-Taubah ini Bapak Ibu semuanya Allah ingatkan tidak pantas orang musyrik itu memakmurkan masjid. Kemudian Allah teruskan di ayat yang 18, hanya orang-orang yang beriman dialah orang-orang yang memakmurkan masjid. Seperti itu. Maka bismillah, insya Allah kita semuanya merasa terpanggil. Mari makmurkan dengan segala kemampuan kita. Yang bisa masak-masak dengan takjilannya, yang bisa TPA, yang bisa darus. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya kita sudah khatam kalau nggak salah sudah 3 kali. Walaupun hanya berkelompok, dan ini sejarah di masjid kita. Minimal masjid kita, rumah kita pernah bacakan 30 juz. Alhamdulillah. Ya, insya Allah kemudian ya Syawal nanti bisa khataman. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya, kang punya mohon maaf ini informasi dan mewakili keluarga Bapak Ibu semuanya. Lo matur nuwun saya itu berkat doa panjenengan Bapak saya sudah diperbolehkan pulang kemarin setelah 1 minggu dirawat di PKO. Dan kita doakan juga Bapak Ibu semuanya, hari ini Bapak Sumiarto juga sedang sakit, dan semoga siapapun saudara kita di Jeblok ini yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan semoga tidak meninggalkan penyakit yang lain. Keutamaan kita menjenguk orang sakit, Masya Allah. Siapapun yang menjenguk orang sakit ketika dia menengok pagi hari,
maka dia akan didoakan 70.000 malaikat dari pagi hingga petang. Siapa yang mengunjunginya petang, dia akan didoakan 70.000 malaikat sampai pagi. Masya Allah. Inilah keutamaan kita dalam berislam. Matur nuwun, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.